Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 10 April 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Mazmur 105 ayat 8. Mazmur 105 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengingat perjanjiannya. Saudara-saudara yang kekasih, bangsa Israel memahami bahwa mereka bisa kembali ke tanah perjanjian atau pasca pembuangan adalah karena kesetiaan Allah. Meskipun terjajah oleh kerajaan Persia, mereka melihat bahwa ikatan perjanjian Allah dengan leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, bersifat kekal dan masih berlaku bagi mereka. Ikatan perjanjian inilah yang didengar oleh bangsa Israel turun-temurun. Kebaikan dan kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya disaksikan oleh bangsa Israel dalam tradisi Taurat. Kesetiaan Allah layak dinyanyikan dan diceritakan. Namanya layak ditinggikan. Ayat 2 dan 3. Pemazmur mengajak semua orang percaya untuk mencari dan menaikkan rasa syukur kepada Allah. Hal yang menarik di sini terletak pada kata bersyukur. Jika dilihat arti harafiahnya, kata bersyukur berarti sikap kedua tangan yang terbuka diarahkan kepada Allah sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan di depan umum. Pengakuan ini ditujukan kepada pribadi Allah yang setia terhadap perjanjiannya yang bersifat kekal. Kesetiaan Allah itu telah teruji dan tidak lekang oleh waktu, karena Allah berulang-ulang datang menyapa dan menyelamatkan umatnya dari kehancuran. Artinya, Allah yang kita sembah bukanlah pribadi yang ingkar janji. Jangankan untuk janji firman yang ia sampaikan dalam durasi di bawah 1 dekade. Firman-Nya jelas berkata bahwa Allah mengingat akan perjanjiannya, bahkan hingga 1000 angkatan. Ini berarti bahwa janji Allah itu kekal. Allah mengingat akan setiap janji firman-Nya kepada umat-Nya. Bukankah hal ini menenteramkan hati serta meneguhkan iman dan pengharapan kita? Penggenapan janji Allah bertujuan untuk 3 hal. Yang pertama, agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, agar kita dapat menyerukan nama-Nya. Dan yang ketiga, kita dapat bersaksi akan perbuatan ajaib Allah kepada orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, apakah kita sedang menantikan jawaban doa dan penggenapan firman-Nya? Ingatlah akan kasih setia Allah
dan janjinya yang berlaku untuk 1000 angkatan atau selama-lamanya. Kita hanya perlu meneguhkan hati dan belajar untuk tetap percaya. Ya, Allah tidak pernah lupa dengan janjinya. Sebagai orang percaya, kita telah masuk dalam perjanjian Allah melalui Kristus. Tetapi kita jarang menaikkan syukur kepada Allah. Hal itu terlihat saat kita ditimpa kemalangan. Terkadang kita sulit melihat kesetiaan Allah, apalagi memujinya. Padahal tangan Tuhan selalu terbuka bagi umatnya yang membutuhkan pertolongan. Mungkin kita yang tidak sabar melihat cara kerja Allah yang terlalu lamban membimbing kita menemukan solusinya. Marilah kita dengan rendah hati belajar melihat kesetiaan Allah yang tidak pernah pudar, agar hidup kita penuh dengan rasa syukur kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan tetap dan akan mengingat semua janjinya. Berkatilah firman-Mu ini. Berkati kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.